Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang kolaborasi topik 2 LK24 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional yang akan dibahas oleh kelompok 6 dan kami beranggotakan 5 orang, yaitu Raisya Kusmianti, Widya Setiawati, Windri Avela, Yulia Fitrianis, dan Zesi Yulidasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 buah topik, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangannya bagi sekolah, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jelaskan. Nah, selanjutnya untuk penjelasan pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang akan dimulai oleh Raisya Kusmianti. Kepada Raisya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Raisya Gusmianti akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, dari film Laskar Pelangi yang sudah kita tonton, menurut kami ada 10 tantangan yang akan dihadapi guru khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, tantangan dalam mengembangkan kemampuan pembelajaran sosial emosional. Guru harus mengembangkan kemampuan pembelajaran sosial emosional seperti pengembangan karakter, kompetensi sosial, dan kemampuan komunikasi. Yang kedua, tantangan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan pengajaran. Guru harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan pengajaran yang efektif untuk mengedukasi peserta didik dalam hal sosial emosional. Yang ketiga, tantangan dalam mengembangkan kemampuan pengendalian emosi. Guru harus mampu tentunya mengembangkan kemampuan pengendalian emosi agar mampu mengedukasi peserta didiknya untuk dapat juga dalam mengendalikan emosi. Next, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional yang keempat adalah mengembangkan kemampuan pengendalian konflik. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian konflik sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan konflik mereka. Yang kelima, mengembangkan kemampuan pengendalian stres. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian stres sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan stres mereka. Yang keenam, mengembangkan kemampuan pengendalian kebijakan. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian kebijakan sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan kebijakan mereka. Next, mengembangkan kemampuan pengendalian kesadaran. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian kesadaran sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan kesadaran mereka. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan pengendalian kemampuan. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian kemampuan sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan kemampuan mereka. Next, yang kesembilan, mengembangkan kemampuan pengendalian keterampilan. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian keterampilan sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan keterampilan mereka. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu mengembangkan kemampuan pengendalian kemampuan. Guru harus mengembangkan kemampuan pengendalian kemampuan ini sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan kemampuan mereka.
Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama, memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Guru perlu melakukan teknik atau pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik untuk membantu mereka mengenali dan mengelola emosi mereka dengan baik. Kemudian melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu jasmani dan psikologis. Guru harus memperhatikan keterlibatan peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun psikologis untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Mengembangkan potensi peserta didik. Guru perlu mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik untuk peserta didik agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Mengantarkan peserta didik agar dapat memiliki kemauan dalam belajar. Guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didik dalam mengejar keinginan mereka dalam proses belajar sehingga motivasi dan semangat belajar tetap terjaga. Memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap peserta didik yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang beragam, sehingga guru harus mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah berperan penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional pada peserta didik. Berikut cara yang dapat dilakukan sekolah dalam mendukung sosial emosional peserta didik. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana, di mana sekolah harus memiliki fasilitas dan sarana yang memungkinkan guru untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional secara efektif. Nah, yang kedua, memfasilitasi lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Nah, peserta didik memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman dalam belajar agar pembelajaran yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan personal peserta didik. Yang ketiga, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kurikulum. Nah, sekolah dapat memasukkan pembelajaran tentang keterampilan sosial emosional ke dalam kurikulum merdeka. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan pelajaran atau kegiatan khusus yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan seperti empati, komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan pengelolaan emosi. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada guru dalam mengembangkan keterampilan dalam mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran. Nah, ini dengan memberikan pelatihan kepada guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar merupakan hal yang wajib diberikan sekolah. Karena guru harus terus mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman supaya guru mampu memahami setiap karakteristik peserta didiknya sesuai zamannya. Nah, yang kelima, menyediakan layanan konseling untuk peserta didik. Nah, di mana ini agar peserta didik mampu mengetahui potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Selain itu, adanya bimbingan terhadap konseling juga bisa membantu para siswa dalam mengatasi beberapa masalah di luar praktik belajar dan mengajar. Tak heran mengapa para siswa diarahkan ke konseling, khususnya ketika mereka sedang mengalami atau memiliki masalah baik di lingkup sekolah maupun di kehidupan pribadi. Yang keenam, memberikan fasilitas pada peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat. Nah, di mana sekolah harus menyadari bahwa setiap siswa mempunyai keunikan bakat serta minat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, memberikan fasilitas atau ruang untuk peserta didik dalam mengembangkannya merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mengasah kemampuan sosial emosional anak. Selanjutnya, tantangan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, implementasi yang tidak merata, di mana PSE di Indonesia belum diterapkan secara menyeluruh dan masih bersifat sporadis, sehingga tantangan utamanya adalah implementasi yang tidak merata di berbagai sekolah.
Yang kedua, keterlibatan peserta didik, di mana tantangan bagi guru adalah melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik secara jasmani maupun psikologis, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, kualitas pelayanan pendidikan, di mana guru harus memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjadi contoh teladan, terutama dalam hal sosial emosional. Namun, hal ini dapat menjadi tantangan karena membutuhkan keterlibatan dan komitmen yang tinggi. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial emosional. Nah, guru harus memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka yang memerlukan pemahaman mendalam dan kesabaran. Yang kelima, kurangnya fokus pada pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional seringkali diabaikan meskipun memiliki dampak besar pada perkembangan siswa. Sehingga tantangan utamanya adalah kurangnya fokus pada aspek ini dalam sistem pendidikan. Nah, sekolah dapat lebih efektif dalam mendukung pembelajaran sosial emosional siswa untuk membantu mereka berkembang. Next, pertanyaan Oke. nomor 4. Pertanyaan yang keempat Apakah yaitu, karakteristik apakah peserta didik karakteristik bisa peserta mempengaruhi didik bisa penerapan mempengaruhi pembelajaran penerapan sosial pembelajaran emosional? sosial emosional? Jelaskan. Jelaskan Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi, keterampilan sosial, dan kemampuan berinteraksi akan mempengaruhi bagaimana mereka menerapkan pembelajaran sosial emosional. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal yang dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, yang pertama yaitu kemampuan sosial emosional yang berbeda. Setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan sosial emosional yang berbeda. Beberapa mungkin lebih terampil dalam mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain, sementara yang lain mungkin membutuhkan bantuan tambahan dalam hal lain. Penting bagi pendidik untuk memahami tingkat kemampuan sosial emosional individu peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu perbedaan kematangan emosional. Peserta didik dalam kelompok usia yang sama dapat memiliki tingkat kematangan emosional yang berbeda. Beberapa mungkin lebih mampu mengatasi stres dan frustasi, sementara yang lain mungkin lebih rentan terhadap tekanan emosional. Pendidik harus mempertimbangkan tingkat kematangan emosional peserta didik saat merancang dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, yaitu kepribadian dan preferensi atau pilihan individu. Setiap peserta didik memiliki kepribadian dan preferensi belajar yang unik. Beberapa mungkin lebih suka belajar secara kolaboratif, sementara yang lain mungkin lebih memilih belajar secara mandiri. Memahami kepribadian dan preferensi belajar individu dapat membantu pendidik memilih strategi pembelajaran sosial emosional yang paling penting atau yang paling efektif untuk setiap peserta didik. Yang keempat, yaitu kebutuhan dan tantangan khusus. Peserta didik dengan kebutuhan khusus atau tantangan tertentu mungkin memerlukan pendekatan yang disesuaikan dalam pembelajaran sosial emosional. Misalnya, peserta didik dengan autisme mungkin membutuhkan dukungan tambahan dalam memahami dan merespon emosi orang lain. Pendidik perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan khusus ini dalam merancang program pembelajaran sosial emosional. Dan yang kelima, yaitu konteks sosial dan budaya. Karakteristik peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya mereka. Nilai-nilai, norma-norma, dan praktik sosial yang berbeda dapat mempengaruhi cara peserta didik merespon dan berinteraksi
dalam konteks sosial emosional. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami konteks sosial dan budaya peserta didik dan mengintegrasikan perspektif ini dalam pembelajaran sosial emosional. Hal yang dapat digunakan guru untuk mengadaptasi pembelajaran sosial emosional berdasarkan karakteristik peserta didik. Yang pertama, guru dapat mengajarkan literasi emosional kepada peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri. Yang kedua, guru perlu memperhatikan kebutuhan seperti peserta didik agar pembelajaran sosial emosional dapat disesuaikan dengan karakteristik mereka. Yang ketiga, yaitu guru dapat mengajarkan keterampilan sosial emosional secara efektif, seperti melalui persahabatan antar teman sekelas untuk membantu peserta didik belajar cara berinteraksi, bekerja sama, dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, yaitu guru dapat mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar dan gaya interaksi dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung secara emosional dan sosial. Yang terakhir, hal yang dapat digunakan guru untuk mengadaptasi pembelajaran sosial emosional berdasarkan karakteristik peserta didik, yaitu guru dapat berperan dalam mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.